kita berbicara mengenai sistem imunitas ya, atau disebut juga sistem kekebalan tubuh, atau ada yang menyebutkan itu adalah sistem limpatik. Nah, lebih kerennya nih, jadi the power of human immune system. Nah, kata Mas Roni mah rada hese teh bahasa Subang teh gitu teh. Oke. Oke, berbicara masalah human immune system, berbicara juga kepada sistem kekebalan tubuh secara global ya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kenapa kita bisa bertahan ya? Kenapa kita bisa tumbuh dan berkembang? Kenapa tubuh kita bisa bergerak? Kenapa tubuh kita juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan? Itu semua karena sistem kekebalan tubuh atau human immune system di dalam tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Nah, begitu juga dengan kehidupan berarti ya. Ketika sistem imun sistem ini kekebalan tubuh atau self management itu berjalan, maka manusia itu akan menjadi normal. Apa yang disebut normal di sini adalah tumbuh dan berkembang sesuai dengan ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi. Melebihi bayangan maksudnya gitu, melebihi prasangkaan gitu ya. Nah, seperti itu Mas Roni. Kalau berbicara bahwa di dalam tubuh ini terdapat yang namanya 6 buah ya, 6 buah sistem kekebalan tubuh. Yang terdiri dari yang pertama itu tonsil, atau tonsil itu disebut juga amandel. Yang keduanya itu adalah timus ya, yaitu sebuah kelenjar yang berada di belakang rongga tengah dada. Jadi kalau misalkan ada tulang iga, nah ada di tengah-tengahnya tulang ya. Nah, itu di tengah-tengahnya tulang ini. Jadi kalau laki-laki gampang. Ujung puting dengan ujung puting. Putingnya itu set, dilempengkan gitu. Nah, itu di tengah-tengahnya. Kalau perempuan itu fleksibel. Jadi kalau laki-laki gampang ya. Puting susunya gitu kan. Puting susunya. Nah, di tengah-tengah tersebut. Nah, itu dia gitu. Timusnya itu di situ gitu loh. Itu sangat gampang sekali kalau laki-laki ya. Oke, yang ketiga adalah nodus limpa ya, limpa sama P ya ditulisnya. Jadi nodus limpa atau kantong-kantong yang berisi ya, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit ya, seperti itu. Nah, kemudian juga yang keempatnya itu adalah organ limpa. Organ limpa ya, di belakang lambung ada organ yang bentuknya itu sebesar kepalan tangan dari tangan kanan manusia yang mempunyai tubuh tersebut ya. Nah, itu disebut dengan organ limpa, di mana organ limpa ini fungsinya adalah sebagai cadangan darah ya. Nah, kemudian yang kelimanya itu adalah sumsum tulang. Sumsum tulang ya, bisa di susunan tulang belakang ataupun di tulang paha rekan-rekan sekalian ya. Dan yang keenamnya itu adalah pembuluh limpa. Yang disebut dengan pembuluh limpa adalah seluruh jaringan ya, jaringan yang mengangkut muatan limpa atau sel darah merah, sel darah putih serta trombosit. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin di awal rekan-rekan sekalian saya ingin berbagi atau sharing kepada rekan-rekan sekalian mengenai kegunaan ataupun gangguan yang terjadi ya. Oke rekan-rekan sekalian, yang pertama sistem kekebalan tubuh itu ada di tonsil ya. Tonsil. Nah, fungsi dari tonsil itu sendiri rekan-rekan sekalian adalah untuk menyaring kuman ya. Menyaring kuman. Jadi ketika kita makan ataupun minum itu selalu ya, kalau misalkan tidak higienis itu selalu ada kuman yang masuk. Apakah itu bentuknya virus, apakah itu bentuknya bakteri, apakah itu bentuknya jamur, apakah itu bentuknya parasit ya. Nah, itu dinamakan kuman gitu. Yang kedua rekan-rekan sekalian, itu bentuknya toksin. Oke, toksin ya. Toksin itu adalah istilah racun ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, jadi fungsi dari tonsil itu sendiri adalah yang pertama untuk menyaring kuman.
Sehingga ketika kuman itu masuk ke dalam pencernaan, kuman itu sudah lemah ya, ataupun mati rekan-rekan sekalian ya. Dan yang kedua adalah menyaring zat kimia. Oke rekan-rekan sekalian, perlu dipahami secara pasti alam dan budaya. Tonsil itu fungsinya selain daripada itu menyaring kuman yang awal ya, menyaring kuman dan toksin, ini sangat tersambung dengan yang namanya telinga, hidung, tenggorokan serta sistem yang ada di dalam kepala ini. Sehingga rekan-rekan sekalian ketika kuman masuk, ketika toksin masuk itu ya tidak langsung meracuni terhadap kepala. Kebayang kalau tonsilnya nggak ada. Kebayang kalau amandelnya nggak ada. Berarti setiap kuman yang masuk, setiap racun yang masuk itu sebagian itu bisa langsung masuk ke dalam kepala. Begitu rekan-rekan sekalian, dan menyebabkan bisa infeksi ataupun keracunan rekan-rekan sekalian. Oke, lepas dari itu semua, secara pasti alam ataupun budaya rekan-rekan sekalian ya. Secara budaya aja dulu. Kan ada yang dinamakan dengan kuman ya. Nah, virus, bakteri, jamur, parasit, dan racunnya itu adalah toksin. Tahukah Anda, kan serius ting tuh Asep ah. Oke, tahukah Anda bahwa apa yang disebut dengan virus budaya? Nah gitu. Jadi ketika seseorang itu udah error, nah itu berarti biasanya kena virus nih. Aduh, virus tuh apa sebetulnya secara budayanya? Virus itu adalah motivasi negatif dari luar. Benar nggak? Masukan negatif dari luar. Contoh. Ketika kita melakukan terapi, nanti kita kadang ngomong ya. Jadi dari terapi ini saya melihat uswah saya berhasil. Misal seperti itu. Nah setelah itu ada orang lain, cina gitu. Kirain teh apa? Ternyata tukang terapi, cina gitu. Sugan teh naon geningan terapi enopir aku insinyur jadi terapi gitu. Misal seperti itu. Nah setelah itu rekan-rekan sekalian, setelah kan itu racun ya, virus ya, masuk ke dalam kita. Setelah masuk nih ke dalam mulut kita, ke dalam apa yang kita kerjakan tersebut, kan lidah itu perlambang dari pekerjaan ya, kemarin saya sudah bahas. Jadi kalau misalkan begitu kita mengunyah, begitu kita mengerjakan sesuatu, kemudian ada orang nih, alah jadi tukang terapi rek beunghar kumaha. Nah setelah itu di dalam hati kita, nya nek beunghar nanti mananya gitu. Nah berarti kita itu sudah pun kena virus rekan-rekan sekalian, hati-hati nih. Jadi membenarkan apa yang orang lain salahkan itu sama dengan kita sudah kena virus budaya. Yang pertama itu. Oke, hati-hati, virus budaya itu paling dahsyat dan paling jahat rekan-rekan sekalian untuk mematikan jalan hidup kita ya. Jadi ketika kita awal mengunyah, nyanyi kita kunyah kan di awal ya. Kebayang rekan-rekan sekalian ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, pasti itu ada virus yang lewat. Oh, gitu. Oke, itunya gitu loh. Nah, setelah itu, oh sistemnya gitunya. Oh gitu. Nah kita tuh membenarkan apa yang orang lain salahkan, ya itulah virus. Kita sudah punya kena virus. Tapi justru kalau misalkan seperti ini, kan misalkan orang lain ngomong gitu, piraku tina terapis bisa beunghar, kan gitu. Kemudian kita di dalam hati kita mengungkapkan begini, justru dari terapis karena belum banyak yang kaya, saya akan buktikan bahwa dari terapis ini saya akan kaya. Karena kenapa demikian? Karena ada dua rumusan yang dikatakan Ali bin Abi Thalib adalah ketika seseorang itu bergerak di bidang kesehatan dan ketika seseorang itu bergerak di bidang makanan pokok, maka dia tidak akan pernah hancur oleh peradaban apapun. Nah, seperti itu. Coba buktikan gitu. Kita membuktikan hal tersebut. Nah, itu baru berarti kita mempunyai antioksidan, ya. Antioksidan, anti kan berlawanan, oksidan itu ya racun rekan-rekan sekalian ya. Berarti sama dengan kita harus mengadakan perlawanan sehingga kita tidak kena dengan virus budaya. Hati-hati rekan-rekan sekalian, karena virus budaya ini adalah masalah makna. Ya, salah arti, salah makna. Ketika kita larut di dalam arti orang lain, berarti kita itu sudah kena virus. Begitu.
Yang kedua itu bakteri. Bakteri rekan-rekan sekalian, bakteri ya. Bakteri itu disebut juga kan karena bakteri itu di dalam tubuh itu mendominasi sebetulnya ya. Mendominasi di dalam tubuh manusia itu mendominasi. Nah, bakteri itu ada bakteri positif dan ada bakteri negatif. Ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Nah, yang paling berbahaya di sini yang disebut kuman itu adalah bakteri yang jahat. Jadi ketika berkembang biak bakteri tersebut itu akan menyebabkan tubuh ini menjadi yang namanya apa? Demam, sakit-sakit, atau bahkan menjadi infeksi. Apa itu bakteri? Kebiasaan jelek. Karena ada orang yang mempunyai kebiasaan baik dan ada orang yang mempunyai kebiasaan jelek. Kebiasaan baik ataupun jelek itu semua adalah hasil dari sebuah kebiasaan. Oke ya. Jadi sebuah kebiasaan, ada kebiasaan yang jelek, ada kebiasaan yang baik. Contoh. Apakah bangun siang itu baik atau jelek? Tergantung rekan-rekan sekalian sesuai dengan konteks. Misal ya. Nah, ketika pada satu konteks nih, inna kana fajri laukana mashuda, misalkan seperti itu. Sesungguhnya sesuatu di waktu pagi itu adalah sesuatu yang paling menentukan. Nah, karena kan berarti ada kata poin perintah nih yang dilakukan yang disarankan oleh Al-Qur'an ya. Nah, yang disarankan Al-Quran berarti kan bangun pagi nih. Menyiapkan diri di pagi hari. Tapi karena kebiasaan jeleknya itu adalah tidak terbiasa bangun pagi. Kabayang tuh kebiasaan itu akan menjadi bakteri bagi kita. Yang itu membuat nanti kita bisa terjerumus. Bisa ngagibri gitu. Sia wege. Udang berang kan gitu. Bisa seperti itu, bener nggak? Bagaimana mau kuat mentalnya kalau bangunnya itu siang terus, misal seperti itu. Bagaimana mau mempersiapkan hari ini, udah wege jam 11, misal di tempat ini nggak ada, di grup ini nggak ada rekan-rekan sekalian, di luaran sana banyak sekali. Oke, misal seperti itu. Jadi bukan kebiasaan jelek, tergantung konteks, bener nggak rekan-rekan sekalian? Tergantung konteks begitu. Jadi kebiasaan jelek itu akan menjadi bakteri yang berkembang biak pesat di dalam tubuh kita, sehingga bakteri itu lebih cenderung rekan-rekan sekalian ke arahnya itu salmonella typhosa, benar nggak? Tipes. Jadi anu kebiasaan anak bangun siang itu sok loba ya tipes budaya panas sate. Seperti itu di luaran sana, bukan di tempat ini. Oke, salah satunya lamun urang sok loba panas sate ningali batur bebelesatan. Nah, hati-hati. Mari kita perbaiki berarti di pagi harinya supaya bakteri tidak berkembang biak secara permanen di dalam tubuh kita. Salah satunya. Oke. Yang ketiga, jamur. Apa sih secara budaya jamur itu gitu? Jamur itu adalah penyakit akibat malas. Menunda-nunda masalah, menunda-nunda menyelesaikan masalah. Contoh, ada sesuatu tantangan nih, kalem da aya keneh gitu kan, kalem da aya kantong sekorong dek gitu, misalkan seperti ini. Jamur itu adalah penyakit akibat malas. Kan jamur itu, maaf rekan-rekan sekalian, perlu paham dulu, jamur bisa tumbuh di setiap tubuh manusia, siapapun itu ada jamur. Tetapi ketika kondisi tubuhnya itu lembab, kurang pergerakan, kurang metabolik, maka otomatis rekan-rekan sekalian kondisi tubuhnya itu basah, lembab. Ketika kondisi tubuh itu lembab, maka epidermis itu gampang didiami oleh yang namanya jamur. Sehingga ketika jamur dari luar itu ada, kalau kurang pergerakan dan kurang higienis, kebayang nggak rekan-rekan sekalian, itu akan gampang bertumbuh dan berkembang. Jadi hapur gitu. Nah gitu. Atau jadi kuku teh paretot gini ngelamun kanu kuku mah gitu. Aya nu kukuna sok paretot. Nah, itu berarti sama dengan loba jamur tadi na kuku. Nah gitu. Begitu rekan-rekan sekalian, salah satunya. Itu jamur. Berarti kalau secara budayanya adalah penyakit akibat malas. Apa akibat malas rekan-rekan sekalian? Biasanya kan gitu ya. Kondisi badannya itu kurang lentur gitu lah.
Kurang lentur itu sama dengan kurang fleksibel rekan-rekan sekalian. Sok males, nu males olahraga, nya nu males gerak gitu loh. Loba nu karasa pegel suku gitu ya, nyeri cangkeng pada teu ka mana gitu. Terus hayang ditrek-trek we gitu awak teh gitu teh. Aduh bangun tidur teh hayang teh kukuliatan we gitu. Lamun keur tidur sok gebeg pasti sorodot gitu. Nah, eta teh penyakit tina malas salah satunya ini tidak ada di grup ini oh pasti. Oke rekan-rekan sekalian ya, itu salah satunya nih. Nah, oke, itu secara budaya. Jadi rekan-rekan sekalian kan ada jamur secara gangguan biologis ya. Ada jamur secara gangguan psikologis. Berarti kan ini berbicara psikologis barusan. Jadi apa sih jamur secara psikologis? Yaitu penyakit akibat malas. Begitu. Nyarari awak ya, nyarari awak itu sama dengan nyarari gitu. Ngaliwat ka ditu batur geus berhasil dan nyeri hate teh gitu nya. Ngaliwat ka dieu geus berhasil nyeri we aing nu kieu teh gitu. Nah eta teh akibat malas. Berarti kan gitu. Tah eta keur kena jamur urang teh berarti. Hati-hati ya seperti itu. Jadi jangan-jangan nih ada yang kena jamur di luaran sana gitu. Jadi kita menjadi terapisnya bagi orang yang terkena jamur budaya ya. Oke, jadi kalau mau terhindar dari jamur budaya, bergerak aktif di JM Community nih. Di terapi GM ini bisa menyebabkan jamur itu hilang seketika rekan-rekan sekalian ya. Seperti itu berarti. Yang kemudian yang keempat ya, yang keempatnya itu istilah parasit. Parasit itu kalau jadikan sesuatu kuman yang nempel, yang berasal dari luar kemudian nempel di dalam tubuh. Nah, misal kalau misalkan parasit itu seperti apa sih gitu kan? Kalau penyakitnya apa? Misalkan bisa saja vitiligo atau corob ya. Atau disebut juga albino. Nah, itu kan parasit penyebabnya. Kutil, bobotolen. Nah, itu parasit rekan-rekan sekalian ya. Terus hiperpigmentasi yang kayak misalkan begini di kulitnya itu ya ada yang menaronyol gitu. Nah itu penyebabnya parasit rekan-rekan sekalian ya. Nah seperti itu. Jadi kuman yang menempel pada kulit kemudian berkembang biak, kemudian setelah itu merusak tatanan kulit kan, merusak penampilan, merusak permukaan luar kan seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, secara budayanya atau psikologinya bahwa parasit itu adalah teman toksik. Yang seperti apa sih teman toksik gitu loh. Orang teh misal rekan-rekan, kita itu misalkan mempunyai gairah badar, gairah yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Tetapi kita babarengan bersama-sama terus dengan orang-orang yang toksik, dengan pemalas. Nyala tuh hidup mah gitu kan. Tenang saja, hidup ini kita harus nikmati. Bener gak? Bener, hidup itu harus dinikmati. Tapi kudu boga nanaon. Yuk macan boga nanaon geus nikmati, reka nikmati naon coba. Kebayang gak rekan-rekan sih? Duit teu boga, waktu teu boga, anak ngadat wae, pemajikan nyorokan wae, salaki nyorokan wae gitunya. Keluarga hayo we ngerenyeng dan lain sebagainya. Coba kebayang gak rekan-rekan sekalian, geus menikmati rek nikmat kumaha, coba duit teu boga, waktu teu boga. Kebayang gak rekan-rekan sekalian ya. Nah banyak teman toksik di luaran sana, bener. Ketika ada program apapun, alah tong riweuh ting, bener tong riweuh hirup mah gitu loh, tong heuwir. Jadi hirup mah tong dibawa heuwir. Tapi rekan-rekan sekalian, itu berarti kita itu sudah freedom, atau kita itu sudah punya limpa, bener nggak? Sudah punya sistem imun, sudah punya cadangan. Iya mah teu boga cadangan, coba sok kebayang ngalantur ka mana meuli, kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Jadi pengisi gardu atau pengisi sisi balong gitu loh. Aya di luaran sana banyak pengisi sisi balong. Nah seperti duit teu boga ayo di sisi balong itu kumaha atuh kumaha mun eleh ae gitu kan, bisa ngajual calana berarti kan gitu. Nah di luaran sana bukan di tempat ini. Nah, jadi hati-hati teman toksik seperti itu rekan-rekan sekalian, karena lambat laun itu akan merusak kepada tetanggan diri kita. Kecuali dompet kartu debitna udah banyak jeung aya eusian. Aya nu kartu debitna banyak tapi eueuh eusian.
Kemudian uangna teh nu bareureummna teh gitu teh olah begitu ditilepkeun dompet teh nah hese ditilepkeun tuh plus gitu. Nah mun geus kitu rek di sisi balong rek di nagardu gitu silahkan kan enjoy menikmatina oge gitu nya kebayang. Kartu debit can aya eusian dompet ditilepkeun teh da mosikeun geblug cenah digitukeun ditilepkeun. Kebayang rekan-rekan sekali. Kan jadi leuwih stres gitu. Hati-hati kina kita dekat dengan parasit atau teman toksik gitu loh. Kenapa di dalam di dalam beberapa artikel ilmu dikatakan bahwa kesuksesan seseorang atau keberhasilan seseorang itu dipengaruhi oleh 3 hal. Apa yang sering dia baca atau apa yang sering dia tafsirkan, apa yang sering dia lakukan, apa yang sering dia pecahkan, apa yang sering dia hadapi. Berarti kan gitu. Oke. Berarti yang keduanya dengan siapa dia bergaul. Nah, dengan siapa dia bergaul kan gitu ya. Nah, kalau bergaul jeung teman toksik kebayang nggak lama kelamaan eta nu negatif mah saeutik ge sok langsung karena nila setitik rusak susu sebelahna kebayang tai cak-cak lama hiji kadeule aya enggak. Da rusak atuh susu teh kabeh atuh teu bisa diinum da kadeule ku kabehan. Cenah ongko halus tapi jeung nu kitu. Ah, kan seperti itu nanti itu di luaran sana. Ini kan untuk hanya sebagai komparatif bagi diri kita sendiri. Apa sih yang menyebabkan kekebalan tubuh kita meningkat ataupun menurun? Salah satunya ketika ada kekebalan tubuh menurun itu diakibatkan oleh teman toksik. Gitu ya, teman yang susah di sistem. Oke ya, itu yang dinamakan kuman. Oke. Nah, kemudian yang kelima penerangan mengenai toksin. Apa sih itu toksin kan gitu ya. Hal-hal yang bersifat negatif yang berasal dari lingkungan yang kurang mendukung itu secara budayanya. Oke rekan-rekan sekalian, salah satunya tadi tonsil. Balik lagi ke tonsil. Itu sararius tuh. Oke, ke tonsil rekan-rekan sekalian ya. Jadi tonsil itu adalah untuk menetralisir, menyaring kuman ataupun zat kimia yang akan masuk ke saluran pencernaan dan ke otak. Begitu rekan-rekan sekalian. Dan secara otomatis yang namanya tonsilnya itu kuat, antibodinya juga kuat. Karena biasanya orang-orang yang punya sinusitis dan polip itu tonsilnya itu biasanya kurang baik. Sinus ataupun polip ya, orang-orang yang kena sinusitis ataupun polip itu berbarengan biasanya dengan kondisi tonsil atau amandelnya itu kurang baik, sehingga rekan-rekan sekalian mau tidak mau ketika misalkan tonsilnya itu kurang baik ya, sinusnya keganggu, polipnya keganggu, berpikir teh gampang jenuh gitu loh rekan-rekan sekalian, asa pararino sirah teh kan gitu ya. Banyak orang begitu, asa pararino asa jaranu teu puguh gitu. Nah, hati-hati itu tonsil kita sedang menurun kerjanya. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya.